Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzirridal marghub, ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub, yumli wa yumhilu la'al 'asiyatu. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan walidzatil 'aliyyatil mansub, wa nas'aluhu as-salamah فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka talabul ilmi, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Qur'an ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini masih kita bisa rasakan. Ketika Rasulullah membelah langit, kita yakin Rasulullah telah membelah langit. Akan tetapi peristiwa tersebut telah lalu. Lalu kemudian ketika Nabiullah Musa membelah lautan, yakin kita itu terjadi. Akan tetapi peristiwa itu telah berlalu. Sedangkan Al-Quran, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dirasakan sampai yaumil qiyamah. Sampai Allah menyabut Al-Quran dari hati-hati setiap umat muslim. Jadi bukan Al-Qurannya dicabut ketika akan datang hari kiamat, bukan Al-Qur'annya diambil, tidak. Akan tetapi Al-Qur'an itu dicabut dari hati-hati orang muslim. Sudah tidak ada lagi keinginan terhadap Al-Qur'an. Sudah hampa dengan Al-Qur'an, baca saja akan tetapi tidak memaknai Al-Qur'an. Nah, ini mulai dicabut Al-Qur'an dari muka bumi. Kemarin dijelaskan mungkin oleh yang lainnya ayat wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dengan diberikan kabar gembira tentang surganya itu, atau tentang taman di alam kuburnya itu, atau tentang keindahan-keindahan surga. Tetapi di sini yang menjadi indah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang surga, perumpamaan tentang surga, perumpamaan tentang pahala orang yang beramal soleh, perumpamaan tentang orang yang bermunajat kepada Allah, perumpamaan. Allah selalu memberikan perumpamaan bagi manusia. Apa ini tandanya? Ketika Allah memberikan perumpamaan bagi manusia, ini tandanya agar manusia itu berpikir, bertafakur, bisa merasakan apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Surga itu sebelumnya telah dijelaskan, Allah gambarkan di dalamnya mengalir sungai-sungai yang airnya terdiri dari susu dan madu. Itu gambaran karena orang-orang Arab dahulu gersangnya luar biasa. Daerah Arab itu gersang luar biasa, sehingga ketika mereka memiliki kebun di dalamnya ada sungai, mereka katakan jannah, mereka katakan surga. Karena pepohonan sungai itu sesuatu yang sangat indah bagi orang Arab.
Sehingga Allah gambarkan surga puncak dari keindahan manusia yang tertangkap oleh akal. Apa yang tertangkap oleh akal? Wanita cantik, bidadari, sungai yang memberi kehidupan, lalu kemudian pepohonan yang rindang yang memberikan kesejukan. Maka Allah gambarkan surga itu seperti itu. Padahal surga itu jauh lebih nikmat daripada yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Kata Rasulullah, al-jannah ma ainun ra'at wala udhunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh manusia, sesuatu yang belum pernah dilihat manusia, yang belum pernah terbersit di dalam hati. Tidak pernah terbersit di dalam hati. Oh, di surga itu, wah, bidadarinya cantik kayaknya. Bidadarinya cantik, lalu kemudian melebihi kecantikan wanita yang ada di alam dunia. Ternyata di dalam hadis lain dikatakan, seorang ahli surga yang dimasukkan ke dalam surga ketika itu melihat wanita cantik. Masya Allah, cantik banget. Ini melebihi kecantikan wanita-wanita yang pernah dilihat oleh manusia di alam dunia. Ketika didatanginya, maka wanita itu menghindar. Sesungguhnya engkau bukan milikku. Sesungguhnya milikmu ada di dalam sana. Masuk lagi laki-laki tersebut ke dalamnya, lalu kemudian berjajar wanita-wanita yang sangat cantik melebihi ribuan kali lipat kecantikannya dari yang pertama. Kata perempuan tersebut, jangan dekat, sesungguhnya aku ini bukan milikmu. Aku hanya sebagai sebagai peneman yang menemani, yang membantu untuk calonmu di surga. Ditunjukkan wanita yang lainnya, ternyata ada wanita yang sangat lebih cantik dari wanita-wanita yang lainnya. Itu wanita bagi orang penduduk ahli surga. Bidadari cantik luar biasa, apalagi ketika bidadarinya adalah istri sendiri. Masya Allah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ketika bidadari itu terdiri dari istri sendiri, maka kecantikannya ribuan kali lipat melebihi bidadari surga yang telah Allah sediakan. Masya Allah. Maka jadikan bidadari itu adalah dari istri sendiri. Itu semuanya perumpamaan yang bisa dinalar oleh akal, karena akal ini memiliki batas, enggak bisa menerobos mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Akal ini mentok ketika mandang, oh itu langit, bukan langit. Langit itu tidak seperti yang kita pandang. Karena memang pandangan terbatas, akal kita pun terbatas. Sehingga Allah jadikan perumpamaan agar bisa ditangkap oleh akal. Kemudian pahala-pahala bagi orang yang beramal solih. Pahala yang ketika orang tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ketika kata Rasulullah SAW, ketika tasbih tersebut ditimbang, disetarakan dengan beratnya langit dan bumi serta isinya, lebih berat kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu gambarannya, gambaran dahsyatnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika digambarkan dengan beratnya langit dan bumi, maka lebih berat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Tetapi sulit rasanya lisan ini membiasakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah Allah gambarkan, sudah digambarkan saja masih sulit. Apalagi kalau umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika diperintahkan sholat saja, enggak usah nanya-nanya pahalanya. Ketika diperintahkan puasa saja, enggak usah nanya-nanya pahalanya. Puasa saja. Berat apa tidak? Berat. Maka ada apa? Ada syair yang indah dari ahlul ibadah. Bahkan ini disenandungkan oleh siapa? Almarhum Chrisye ya. Bila surga
dan neraka tak pernah ada, masihkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya surga dan neraka itu tidak ada, masih mau nggak kita beribadah kepada Allah? Seandainya tidak ada ancaman dari Allah bagi orang yang tidak sholat, maka silahkan. Tidak ada ancaman dari Allah. Yang mau sholat silahkan, yang enggak pun silahkan. Kita milih yang mana? Kayaknya lagi subuh-subuh lagi ngantuk, ngapain harus pergi ke masjid jauh-jauh? Kalaupun enggak sholat, ya enggak akan disiksa oleh Allah. Maka ditinggalkan. Kita pasti meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah tidak menyiapkan surga atau neraka. Allah siapkan surga dan neraka untuk kebaikan kita semuanya, agar kita termotivasi beramal solih, agar kita termotivasi berbuat baik. Sesungguhnya syariat yang Allah turunkan untuk kebaikan manusia. Syariat ini puncaknya adalah akhlak. Innama bu'itsu makarimal akhlak. Rasulullah diutus mensyariatkan sholatnya, mensyariatkan puasanya, mensyariatkan membaca Al-Qur'annya untuk menjaga kita agar selalu membuahkan amal yang baik ketika bermuamalah, ketika bertetangga, ketika tatap muka atau misalkan ketika berbicara dengan saudara-saudara kita, sehingga yang keluar dari lisan kita adalah akhlakul karimah, adalah kata-kata hikmah. Badan kita akhlakul karimah bisa dicontoh oleh anak, oleh saudara, oleh tetangga. Maka dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan puasanya, agar kita sensitif kepada orang-orang yang kekurangan. Kita berpuasa tidak bisa makan dan minum. Bagaimana orang-orang yang kekurangan? Melatih kesensitifan kita agar selalu beramal baik kepada saudara, kepada orang yang kekurangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ada seorang sahabiyah, puasanya rajin, sholat ke masjidnya rajin, sedekahnya rajin, tetapi setiap hari selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, hiya min ahlin nar, dia adalah calon penghuni neraka. Salatnya tidak membuahkan menjadi akhlak yang baik, puasanya tidak menimbulkan motivasi untuk berakhlak baik, sehingga sia-sia ibadahnya. Hiya min ahlin nar, dia calon penghuni neraka. Walaupun sholat, walaupun puasa, tapi nyakitin tetangganya, nyakitin keluarganya, nyakitin saudara-saudaranya, dia calon penghuni neraka. Tapi ya Rasulullah, ada juga orang yang sholatnya sholat wajib sudah pasti, tetapi sholat sunnahnya yang kadang sholat sunnah, yang kadang juga enggak. Puasa Ramadannya pasti dilakukan, tetapi sunnahnya ya kadang kalau sempat sunnah, kalau enggak sempat ya enggak. Sedekahnya hanya sekemampuannya saja, enggak seperti yang awal, tetapi lisannya tidak pernah menyakiti saudaranya. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, dia calon penghuni syurga. Nah, jadi syariat yang Allah turunkan membuahkan akhlakul karimah, sehingga perumpamaan dalam pahala, perumpamaan dalam ibadah Allah gambarkan agar kita berfikir. Dalam ayat lain Allah mengatakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Nah, yang akan kita kaji adalah surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, memberikan perumpamaan
Ba'udah. Ba'udah itu apa ya? Hewan kecil itu rametuk apa ya? Bahasa Sundanya itu rametuk. Apa ya, lalat kecil lah. Ba'udatan fama fauqaha, atau yang di atasnya. Fa'ammal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Perumpamaan itu kecil, akan tetapi ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir mengatakan, bagaimana mungkin Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha Allah yang maha segalanya memberikan perumpamaan terhadap sesuatu binatang yang kecil, padahal Allah itu maha kuasa. Kenapa enggak perumpamaan yang besar saja? Kok menjadikan perumpamaan binatang yang kecil, lalat kecil? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sebagian orang ada yang mendapatkan petunjuk dari perumpamaan Allah, sebagian lagi ada yang semakin mendapatkan jalan kesesatannya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Hanya orang-orang yang fasik saja yang menuju jalan kesesatan. Allah perumpamakan, Allah mengumpamakan lalat yang kecil. Coba lihat lalat yang kecil itu. Kecil akan tetapi hidup sempurna, rizkinya diatur. Lalu kemudian walaupun tidak memiliki darah, akan tetapi dia masih terbang, masih hidup. Bahkan Rasulullah SAW jangankan lalat, nyamuk, sayap nyamuk pun Rasulullah gambarkan. Seandainya surga itu apa, dalam hadis kemarin itu, seandainya surga itu seandainya sayap nyamuk itu lebih berharga daripada yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan diberikan rizki walaupun sebesar sayap nyamuk. Allah jadikan perumpamaan binatang kecil. Kenapa harus binatang kecil? Maka kita akan kaji kenapa Allah mengumpamakan binatang yang kecil. Ini adalah rahasia-rahasia yang luar biasa, kemukjizatan dari Al-Quran. Nah, kembali ke awal. Mengapa sih Allah menjadikan perumpamaan bagi manusia? Agar kita mudah mencernanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihim tayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mauj min kulli makan wa dhannu annahum uhitu bihim. Allah gambarkan dalam wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri, itu surah ayat 22 kalau tidak salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang yang beriman kepada Allah, bermunajat kepada Allah, seperti alladzi yusayyirukum fil barri wal bahr, yang naik di atas kapal, lalu kemudian Allah dorong dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi ke tengah-tengah lautan. Lalu kemudian mereka jalan dengan kapal dengan merasa aman, dengan merasa senang. Jalan itu kapal, melihat pemandangan yang indah di lautan dengan angin yang sepoi-sepoi, merasa nikmat mengendarai kapal tersebut. Lalu kemudian wa farihu biha, mereka berbahagia di atas kapal tersebut. Lalu kemudian ja'at harihun asif, tiba-tiba datanglah badai. Datang badai, wa ja'ahumul mauj, lalu kemudian ombak yang bergelombang. Mungkin menggambarkan ini, saya ada teman Ari. Lalu kemudian Ari ini menemani seorang Ustadz Arifin Jayadiningrat. Mungkin ada yang tahu Ustadz Arifin Jayadiningrat, sering ngisi di YouTube. Beliau punya pesantren di daerah
pedalaman Sulawesi, di dalam lagi. Sehingga kalau mau nengok pesantrennya, ya mungkin nengok pesantrennya Ustadz Arifin Jayadiningrat itu dalam 1 tahun tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Ketika mau nengok pesantrennya itu harus menggunakan rakit. Rakit berjam-jam. Rakit berjam-jam, kalau menemui malam gelapnya luar biasa tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Lalu kemudian ombaknya bagaimana? Ombaknya dahsyat luar biasa. Sampai-sampai teman saya Ari kirim pesan ke keluarganya berwasiat karena tidak tergambar akan kembali lagi ke kampung halamannya. Ombak yang begitu dahsyat. Naik perahu rakit, tiba-tiba ombak itu di depan, di kanan, di kiri, di belakang besar luar biasa. Dia sampai WA istrinya, Mi, seandainya Abi nggak pulang lagi, tolong jaga anak, bla 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 bla. Emang kenapa? Kenapa Abi? Ini di tengah-tengah lautan ombaknya besar luar biasa. Kata istrinya, pakai rompi apa? Rompi pelampung. Bi, coba pakai rompi pelampung. Oh iya saja. Padahal rompinya dekat, akan tetapi enggak sampai tangan itu meraih rompinya. Kenapa? Saking terpakunya, bahaya di hadapan matanya, ombak yang begitu besar dari depan, kanan, kiri, belakang, luar biasa, ombak yang sangat besar. Katanya bilang ke saya, Syekh, kalau antum merasain di rakit tersebut, kita itu kayak dibanting-banting. Udah kayaknya nggak ada harapan hidup. Wah, ini mati, tenggelam. Jangankan inget yang lainnya, inget rompi untuk dipakai saja udah lupa. Saking tegangnya luar biasa. Lalu kemudian Ustadz Arifin Jayadiningrat cuman senyum saja. Antum baru sekali diajak ke sini kayaknya kapok antum. Ustadz doain, jangan ngomong yang macam-macam. Ustadz doain saya selamat. Tegangnya luar biasa. Ustadz Arifin sudah biasa. Tegangnya luar biasa. Udah nggak ada gambaran bisa selamat. Maka di dalam ayat ini Allah gambarkan orang yang dalam perahu, kapal dengan senang, lalu kemudian tiba-tiba ada ombak, nggak bisa ingat yang lainnya kecuali bermunajat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Lalu kemudian da'aullah mukhlisin, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya Allah, selamatkan aku. Lalu kemudian la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Orang tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya engkau selamatkan aku, maka aku akan menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Pasti bersyukur. Ketika engkau berikan keselamatan, pasti di sisa hidupku aku akan menjadikan sisa hidupku menjadi rasa syukur kepadamu ya Rabb. Bermunajat kepada Allah, tidak bersandar kepada yang lainnya. Bersandar kepada Allah dengan apa? Dengan sandaran yang luar biasa, dan berjanji kepada Allah akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma anjahum idzahum yabghun. Tapi ketika aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan orang tersebut, maka orang tersebut berbuat zalim kembali, seolah-olah tidak pernah bermunajat, menangis kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat gambaran ini, sakitnya luar biasa. Ya Allah, benar, nikmat yang Engkau curahkan dahsyat luar biasa. Engkau putar bumi ini, Engkau berikan gravitasi bumi agar kita merasa tenang hidup di alam dunia. Engkau jadikan bintang-bintang sebagai hiasan. Engkau jadikan langit yang memberikan air kehidupan bagi manusia. Begitu indahnya kehidupan manusia. Akan tetapi di tengah-tengah nikmat Allah yang luar biasa, denyut nadi jantung yang dipompa tanpa kita perlu mengeluarkan tenaga, menghirup udara yang gratis tanpa harus membeli, akan tetapi seolah-olah kita tidak pernah diberi nikmat oleh Allah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kita rasakan banyak luar biasa, akan tetapi
gaji telat dikit, ya Allah, padahal sholat rajin 5 waktu tapi kok gaji telat, tapi kok hidup segini-gini aja, sulit terus. Padahal apa? Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Maka ketika melihat gambaran ini sakit luar biasa. Ya Allah, benar yang kau katakan ya Rabb. Orang ketika dalam kondisi bahaya meminta kepadamu ya Rabb dengan meminta sesungguh-sungguhnya, dan berjanji ketika menurunkan rizki akan taat kepadamu. Tetapi ketika engkau berikan rizki, ketika engkau selamatkan dari musibah, kembali lagi kepada kezaliman. Nah, ini adalah gambaran. Fungsi Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran agar kita benar-benar merasakan, agar kita benar-benar tersentuh hati kita dengan gambaran yang Allah berikan. Baik, termasuk di surah Al-Baqarah ini. Innallaha la yastahi. Allah itu memberikan gambaran, enggak usah yang tinggi-tinggi. Memberi gambaran tentang kenikmatan dunia, nikmatnya keajaiban langit, enggak usah yang tinggi-tinggi. Enggak usah menerangkan keajaiban langit yang tanpa tiang, tanpa kita mengirimkan air ke langit tersebut lalu kemudian menurunkan hujan. Enggak usah. Allah enggak usah mengumpamakan sesuatu yang tinggi-tinggi. Allah umpamakan lalat kecil. Lalat kecil yang kecil akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang sempurna. Dia bisa terbang, dia bisa makan, padahal dia kecil, enggak hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hilang. Walaupun kecil, apalagi kita manusia yang besar. Kita dengan lalat besar mana? Kita dengan lalat besar mana? Besar kita. Tetapi kita suka khawatir dengan rizki kita. Lalat yang kecil saja enggak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kecil, manusia besar. Jangan-jangan saya tidak terlihat. Jangan-jangan Allah lupa memberikan rizki kepada saya. Saya adalah hewan yang sangat kecil, sedangkan manusia adalah makhluk yang besar dari saya, puluhan ratusan kali lipat. Takutnya saya kelewat. Enggak. Lalat kecil itu tetap mendapatkan nikmat, tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang badannya, jasadnya lebih besar daripada lalat yang kecil, ketawakalannya bisa dikalahkan oleh lalat yang kecil. Maka bersihkan di dalam hati, ya Allah, ketika lalat yang kecil aja masih tidak luput dari pandanganmu, maka bagaimana dengan manusia yang Kau muliakan? Maka semakin dengan perumpamaan yang kecil ini, maka kita semakin yakin bahwa keesaan Allah itu meliputi segalanya. Nah, sehingga Allah tidak usah mengumpamakan dengan sesuatu yang besar, keajaiban langit, tidak usah keajaiban gunung atau keajaiban yang lainnya, maka Allah memberikan keajaiban yang kecil. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, maka ia mengatakan apa baiknya, apa bagusnya Allah mengumpamakan sesuatu yang kecil. Kayaknya itu sesuatu yang enggak ada nilainya. Padahal ini bernilai yang sangat luar biasa. Kata Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, ayat ini memberikan gambaran pertama bagaimana fungsi dari Allah memberikan gambaran kepada umat manusia. Seperti juga Allah memberikan gambaran kepada orang-orang Yahudi yang beribadah kepada berhala. Maka Allah menggambarkan mereka seperti lalat dan laba-laba. Hingga Allah membuat keduanya sebagai perumpamaan. Orang dalam surah Al-Ankabut ayat 40-41, Allah memberikan gambaran kepada orang yang beribadah kepada berhala, orang yang beribadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa? Seperti Seperti laba-laba. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba ini ada yang nempel ke kanan, nempel ke kiri, lalu kemudian diikat di tengah-tengah. Wah, banyak ikatannya. Maka seolah-olah rumah laba-laba ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena ikatannya ke kanan ke kiri sangat banyak, bahkan di tengah-tengah ikatan yang sangat banyak. Maka ketika kita lihat sarang laba-laba ibu seperti kokoh, tetapi ketika kita tempelkan tangan maka hancur seluruh sarang laba-laba tersebut. Begitu juga orang yang bersandar beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia akan mendapatkan kenikmatan dengan bersandar kepada selain Allah, kepada berhalanya, kepada manusianya, kepada selain Allah. Maka gambaran dia akan mendapatkan kenikmatan, padahal kenikmatan tersebut fata morgana, tidak ada apa-apanya, rapuh. Ketika beribadah kepada berhala, maka kelak Allah akan tagih di yaumil qiyamah. Siapa yang beribadah kepada selainku, maka tunjukkan sekarang, turunkan sekarang bantuan bagi orang-orang yang aku tetapkan tidak mendapatkan surgaku. Lalu coba minta pertolongan kepada apa? Kepada yang dijadikan ibadah mereka. Maka mereka tidak punya sandaran. Maka digambarkan oleh Allah, orang yang beribadah kepada Allah seperti sarang laba-laba, terlihat megah tetapi rapuh. Ketika ditarik kepada orang mukmin juga memang ada yang tidak bersandar kepada Allah, ada. Mereka beriman kepada Allah, tetapi bisa nggak bersandar kepada selain Allah? Bisa. Mereka yakin Allah menurunkan rizki, tetapi tetap saja rizki yang ada di alam pikirannya adalah rizki yang akan diberikan daripada manusia. Rizki dari atasannya, rizki yang dia hitung, rizki yang dia pikirkan adalah harta. Padahal rizki yang Allah berikan bukan hanya harta. Sehat adalah rizki, ibadah adalah rizki, zikir adalah rizki, nafas adalah rizki, masih bisa hidup adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih ada yang mengharap kepada makhluk, masih ada yang senang menjilat atasannya, karena ketika tidak mendapatkan bagian dari atasannya, maka kehidupannya akan seolah-olah akan hancur. Bersandar kepada atasannya, bersandar kepada hartanya, ada yang bersandar kepada istrinya, ada yang bersandar kepada anak-anaknya, sehingga melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perumpamaan mereka adalah seperti sarang laba-laba. Mereka bersandar kepada selain Allah dan sandaran mereka itu rapuh serapuh-rapuhnya. Lalu kemudian ini juga sebuah gambaran bahwa ketika bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah membangun sebuah kepercayaan yang sia-sia. Ada yang percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kepercayaan yang sia-sia. Mereka tidak akan menolong bagi kita sedikit pun. Yang akan menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian orang-orang munafik dalam ayat ini mencela. Ayat ini ketika diturunkan, orang-orang munafik mengatakan, bagaimana mungkin Allah memberikan perumpamaan dengan lalat yang kecil. Lalu kemudian di ayat lain Allah memberikan perumpamaan dengan ada kilat, ada guntur, suara yang meledak itu ketika hujan, guntur dan kilat, petir dan kilat. Bagaimana mungkin Allah memberikan perumpamaan seperti itu? Itu perumpamaan yang sia-sia. Padahal
Perumpamaan yang dalam surah Al-Baqarah sebelumnya telah dikaji ayat 17. Allah mengumpamakan orang-orang yang tidak beribadah yang munafik, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertemu dengan orang mukmin menunjukkan keimanannya. Ketika bertemu dengan orang kafir, mereka menunjukkan keingkarannya. Maka Allah gambarkan mereka itu seperti petir dan kilat. Lalu kata orang-orang munafik, apa gunanya? Allah menggambarkan manusia, golongan manusia dengan gambaran kilat dan petir untuk apa? Maka ahli tafsir mengatakan bahwa ini justru kemukjizatan Al-Quran. Allah gambarkan kilat dan petir menggambarkan kondisi spiritual mereka yang sebenarnya, yaitu apa? Mereka itu dalam kebingungan, dalam kegelapan, dalam keraguan, seperti kilat dan petir. Kilat dan petir yang memberikan keraguan, yang memberikan apa? Memberikan bahaya. Mereka yang munafik, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala hanya memperlihatkan keimanannya ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman. Mereka itu dalam bahaya yang luar biasa. Seperti ketika datangnya petir, kita kaget luar biasa. Maka orang-orang yang munafik akan seperti itu. Ketika di yaumil qiyamah, mereka akan dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Di Cibinong itu ketika saya baca-baca itu daerah yang paling banyak petirnya. Saya mendapatkan istri di Cibinong. Maka ketika hujan itu Masya Allah benar dahsyat luar biasa. Ketika melihat kilat itu dari atas sampai ke bawah itu luar biasa. Kilatnya dahsyat luar biasa, petirnya dahsyat luar biasa. Masya Allah. Ketika kita melihat petir dan kilat, orang mukmin itu langsung bertafakur. Turun hujan itu bagi orang mukmin bertafakur, ya Allah. Jangan kita digolongkan kepada orang-orang munafik yang Allah gambarkan seperti kilat dan petir. Orang yang mendapatkan ketakutan ketika di yaumul hisab. Orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman ketika di yaumil hisab. Itu bagi orang mukmin. Ketika turun hujan dijadikan tafakur, ketika ada kilat dan petir dijadikan tafakur, ketika melihat lalat yang kecil dijadikan tafakur, berpikir tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan motivasi bagi kita semuanya. Orang mukmin itu harus selalu melihat segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar, harus bisa menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Apa yang mesti dibaca? Enggak ada di sana. Iqra saja, baca saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang telah menciptakanmu. Lalu apa yang harus dibaca? Ini rahasianya. Kenapa dalam surah apa? Al-Alaq, Iqra, Allah tidak mencantumkan apa yang harus dibaca. Ini menunjukkan bacalah secara umum. Baik Al-Qur'annya baca, baik alamnya baca, baik makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka baca dengan nama Allah yang telah menciptakan makhluk tersebut. Maka ketika kita banyak membaca, akan menemukan Allah di sana, akan menemukan ketauhidan. Seperti apa? Orang ateis dari Jepang, Masaru Emoto, ada yang pernah baca karyanya The Power of Water? Ada yang pernah baca karya Masaru Emoto? Dia tidak percaya kepada Allah, tidak bertauhid. Hanya dia meneliti tentang keajaiban air. Air ini dia tuang satu gelas air, satu gelas lagi air, lalu kemudian
satu gelas air ini dituliskan kata-kata yang buruk, kata-kata yang buruk. Satu gelas lagi dikatakan kata-kata yang baik. Lalu kemudian ada di sampingnya air zam-zam yang dituliskan dengan kata-kata yang baik juga. Ketika diteliti partikel-partikel air tersebut, diteliti, maka air yang dituliskan kata-kata buruk itu partikelnya tidak beraturan, hancur tidak beraturan. Lalu kemudian diteliti lagi air yang dituliskan kata-kata baik, maka butiran air tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat indah. Lalu kemudian air zam-zam yang dituliskan kata-kata baik, ini seperti mutiara yang sangat indah melebihi gelas yang kedua. Sehingga kata Masaru Emoto, oh berarti air itu hidup. Ketika dituliskan kata-kata buruk, mereka hancur partikel-partikel kebaikannya. Ketika dikatakan baik, maka partikel-partikelnya menjadi partikel yang indah. Apalagi air zam-zam. Nah, ini sudah diteliti. Bahkan Rasulullah mengatakan la tasubul akilah. Jangan pernah apa? Jangan pernah mencaci makanan. Kalau suka makan, nggak suka tinggalkan. Jangan keluarkan kata-kata yang buruk. Maka Masaru Emoto dari tafakkur terhadap ayat tersebut mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketauhidan. Allahu Akbar. Banyak penemuan-penemuan lain. Penemuan-penemuan lain tentang apa? Tentang tahun sekitar tahun 1900-an ada yang menemukan 1900-an ada penemuan yang menemukan tahapan-tahapan manusia di dalam rahim. Ada 4 tahapan. Ini kalau tidak 2000 maaf, ini tahun 2006 kalau tidak salah. Seorang peneliti menemukan tahapan manusia di dalam kandungan seorang ibu. Dia menemukan 4 tahapan. Lalu diseminarkan di Jeddah. Lalu kata-kata ulama di sana mengatakan itu penelitian yang kau katakan sudah tercantum di dalam Al-Quran 1400 tahun yang silam. Dari darah Allah jadikan segumpal daging Allah jadikan tulang lalu kemudian diselimuti oleh daging, lalu kemudian Allah turunkan ruh ke dalamnya. Tahapan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dengan tafakkur tersebut mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menemukan sungai di dasar lautan, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perumpamaan ini agar kita selalu bertafakkur tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun hujan, tafakkur kepada Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diam, ya Allah, pegang dada, ini dada berdenyut ya Allah, tanpa mengeluarkan tenaga. Ketika menghirup udara, ya Allah, segar udara ini. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tasbih. Ketika pijat tangan kita ada denyut nadi, ya Allah, Engkau yang menghidupkan organ-organ ini, ya Allah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka perumpamaan-perumpamaan yang ada di bumi ini kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang-orang yang fasik. Ketika melihat binatang yang kecil, apa gunanya Allah menciptakan ini? Ini kan apa? Ini kan binatang kecil, hama. Kenapa Allah menciptakan hama bagi manusia? Kalau orang yang mukmin tidak. Oh, ada hama berarti ada hikmah di balik hama tersebut. Ada musibah. Oh, di balik musibah tersebut ada hikmah. Maka orang-orang yang beriman selalu bertafakkur tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam dunia ini. Baik, sampai sini ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya. Untuk orang muslim, Ya.
dia tidak bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Rasa syukur ini kadang-kadang tidak ada batasan, gitu. Saat dia hidup dia harus bersyukur apapun yang ada pada dirinya, misalnya kondisi badan fisiknya, atau memang kehidupan yang sulit, atau kena PHK. Nah, walaupun sudah diberikan rezeki oleh Allah kondisi ada, itu bagi orang yang tidak menyadari, tidak sadar, ya, tidak bersyukur, itu bagaimana? Karena kita disebut sebagai orang yang zalim kepada Allah. Nah, itu kita sebagai orang zalim kepada Allah, ya sangat takutlah kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tidak bersyukur, ya. Bagaimana kita yang lupa untuk bersyukur kepada Allah karena kejahatan kita. Ini tidak menakutkan. Baik. Ya, baik. Kadang kita bisa merasakan nikmat, merasakan nikmat. Kadang juga kita lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kezaliman diri kita, ya. Nikmat sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kalah dengan nafsu kita. Nah, mungkin pertanyaannya apa yang akan menjadikan kita selalu syukur kepada Allah? Mungkin itu, ya. Ya, khawatir perbuatan kita zalim kepada Allah. Oh iya, khawatir kita kufur kepada Allah. Kadang kita ketika diberikan musibah kecil, kita merasa terpuruk lah, istilahnya terpuruk. Apakah itu termasuk sesuatu yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kufur itu ada tingkatannya. Ada kufur yang bermakna kafir, artinya menolak hidayah, tertutup dari hidayah, tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kufur artinya bukan menolak, akan tetapi kadang ingat kadang lupa. Kadang ingat kadang lupa. Ketika diturunkan nikmat, turun gaji, alhamdulillah ya Allah, merasa diturunkan nikmat. Tetapi ketika ada musibah, ya Allah, kenapa diturunkan musibah? Padahal sudah rajin sholat, padahal membaca Al-Quran, tapi kok diturunkan musibah? Seolah-olah dirinya itu tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun sama, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agar kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan gambarkan rizki dari Allah itu dengan benda yang nampak. Jangan menggambarkan rizki dengan benda yang nampak. Rumahkah itu, kendaraankah itu, gaji atau uangkah itu. Maka jangan pernah gambarkan nikmat itu dengan sesuatu yang nampak. Karena apa? Karena sudah dikasih tahu kenikmatan dunia, kadang Rasulullah sudah kasih tahu tapi kita tuh lupa. Bahkan saya pun sering lupa padahal Rasulullah sudah gambarkan. Kalian mau kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat? Kenikmatan dunia gambarannya seperti apa? Rasulullah mencelupkan telunjuknya di tengah-tengah lautan, dicelupkan, diangkat telunjuknya. Kata Rasulullah, air yang tersisa di ujung telunjuk ini adalah gambaran kenikmatan dunia. Sedangkan air yang di lautan begitu banyak, itu adalah kenikmatan akhirat. Itu kata Rasulullah. Maka jangan gambarkan nikmat dari Allah itu hanya sesuatu yang di ujung telunjuk saja. Tetapi ketika kita mampu sholat, itu rizki yang sangat luar biasa.
Ketika mampu melangkahkan kaki ke majelis ta'lim, itu rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu bersedekah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu tasbih, itu adalah rizki yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kenikmatan-kenikmatan dunia dan seisinya. Maka agar kita tidak kufur kepada Allah, agar kita tidak kufur, maka gambarkan nikmat ini jangan sesuatu yang nampak. Ketika kita mampu nikmat sholat, ini rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat membaca Al-Quran, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika apa? Ketika bersedekah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur. Semakin bersyukur, tidak semakin kufur. Ya Allah, saya sudah beribadah, mana pahala yang Engkau turunkan ya Allah? Kok hidup saya susah terus, padahal tahajudnya tahajud nggak pernah berhenti ya Rabb, duhanya nggak pernah berhenti ya Rabb, tapi kok hidupku susah terus. Nah, ini ibadahnya belum sampai kepada tingkatan yang menggambarkan bahwa nikmat dari apa yang diturunkan oleh Allah adalah kenikmatan ibadah. Maka gambarkan rizki dari Allah itu jangan sesuatu yang nampak, akan tetapi ibadah kita, membaca Al-Quran kita, sedekah kita, itu adalah rizki yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mendapatkan air di lautan. Kita mau pilih air yang di ujung telunjuk apa air di lautan? Air di lautan. Air yang di ujung telunjuk nggak ada apa-apanya. Tetapi air di lautan sangat dahsyat luar biasa. Sehingga para sahabat ketika berdoa, ya Allah, nikmat berikan ini. Lalu kemudian Allah kabulkan. Ya Allah, kenapa Engkau kabulkan di dunia? Antar saja ya Rabb, kabulkan kelak di akhirat. Para sahabat, para salihin, para tabi'in, ketika doanya dikabulkan ketika hidup, mereka menyesal. Karena keinginan mereka doanya dikabulkan kelak di akhirat saja. Nah, jadi ketika kita beribadah, janganlah kita tidak sopan kepada Allah dengan menagih-nagih apa yang Allah berikan. Saya sudah rajin sholat, sudah rajin sedekah, sudah rajin sedekah, tapi katanya 700 kali lipat, tapi kok tidak dapat. Mau beli mobil sedekah 700 kali lipat, dihitung. Itu akan menyebabkan kekufuran. Hati-hati ketika kita menggambarkan rizki dengan dunia, akan menyebabkan kekufuran. Hati-hati. Mau rumah sedekah misalkan akan dihitung 700 kali lipat, dihitung. Kalau 700 kali lipat, kalau misalkan kita sedekah 1 juta, 700 kali lipat berapa? 700 juta. Cukuplah sedekah 1 juta, maka kita tunggu Allah akan berikan rumah nih. Ditunggu, ternyata nggak dapat rumah. Padahal sudah sedekah 1 juta. Bahaya luar biasa. Oh, berarti ini Allah ini enggak menunaikan janjinya. Sudah sedekah 1 juta tapi tidak mendapatkan rumah. Ini menyebabkan kekufuran. Bakal kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang luar biasa ketika menggambarkan pahala, menggambarkan nikmat Allah dengan dunia.